penting, yang penting handphone. Status naik. Lain sekarang orang penghormatan ditentukan oleh status. Bukan nilai-nilai kebaikan yang positif. Dulu tuh kebaikan positif itu yang menentukan, sekarang agak beda. Statusnya kalau makin kaya, makin dihormati. Makin populer, makin dihormati. Makin nyeleneh, kadang-kadang juga makin dihormati. Maka kadang-kadang yang paling berbahaya, ada orang mempertahankan statusnya demi gayanya. Maka yang seperti itu yang akan menjadikan kehidupannya sulit. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada sementara orang yang menikmati tampil dalam bergaya. Cuma senang begitu aja dan nikmat kelihatannya. Lihat, Masya Allah, pakai mobil ini. Dan dia merasa nikmat. Padahal kata Al-Quran, nih, itu mata'ul ghurur. Kesenangan sementara yang menipu. Begitu Anda terangkat, seakan-akan dunia datang kepada Anda. Begitu hilang popularitas Anda, ini yang jadi persoalan. Zinatun gaya. Dalam fisika, hukum gaya berbanding lurus, hukum Pascal dengan tekanan. Rumusnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi kalau orang persoalannya, kalau sudah kehilangan sumbernya, energinya udah nggak ada nih untuk dorong gaya nih. Bahannya udah nggak ada, supportnya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi gaya masih dipelihara, maka tekanan akan muncul di sini. Itulah yang menjadikan bahkan diri Anda bisa dijual pada orang lain. Dan seterusnya. Dan yang seperti itu kita doakan. Bawa lagi kepada kebaikan, bukan diolok-olok. Ini ada orang sedang merasakan susah. Dia langsung ditampakkan supaya berubah. Allah tampakkan itu karena Allah sayang kamu berubah. Jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan demikian, kamu tobat. Anda malah membantu dia untuk merenungkan dan mendalami apa yang dia rasakan, sehingga seakan-akan dia merasakan gak ada guna dalam kehidupan. Itu angkat, bukan didorong dengan hal keburukan. Ada yang bikin parodi, ada yang bikin jualan roti 80 juta. Apa yang udah dapat? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Bangun malam, sujud, mohonkan, ya Allah, jadikan si fulana mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan ketenangan dan berikan dia untuk berpikir supaya dia bertobat. Bantu begitu. Dan Wallahu a'lam, mungkin dia akan jadi perempuan paling utama di hadapan Allah ketika bertobat. Bukankah ada seorang perempuan dihinakan pada waktu dulu, gara-gara kemudian beri minum anjing, dia kemudian dia bertobat dan surga baginya? Ingat ya, baca hadisnya mesti utuh. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh Anda bermasalah. Perempuan ngasih anjing air minum, yang anjing yang haus diberi minum, bisa masuk surga. Wah, kalau cara bacanya begitu. Banyak pertemuan perempuan bertebaran malam-malam hari. Apa pekerjaan kamu begini? Apa nggak takut dengan Allah? Gampang, besok cari anjing kasih minum. Hadis itu harus dibaca dengan baik. Begitu datang dia dibuka slopnya, cari dia. Ada yang mengatakan bawa sebagian dari buah-buahan dia potong itu sebatang batok kelapa. Ada yang mengatakan dari slopnya, ambil air, diberi minumlah air yang anjing yang kehausan dengan perasaan tulusnya sekali. Begitu melihat anjing jalan dia berpikir, anjing aja yang hina mendapatkan air, dia bisa tumbuh segar kembali. Kenapa saya yang bukan binatang tidak berubah? Saya harus berubah. Saya harus semangat lagi. Maka dia bertobat di hadapan Allah. Tobatnya itu yang menggugurkan dosa-dosa dia. Pemberian minum kepada anjing dengan ikhlas menjadikan amalan baru dia. Itulah yang mengantarkan dia ke surga. Maka bantu dia untuk tobat, bantu. Doakan, dorong, sujud, minta kepada Allah. Begitu tobat, Masya Allah, berubah. Mungkin dia mulia di hadapan Allah. Boleh jadi di pasangan Anda, mungkin. Masya Allah. Nah ini nih, ada manusia yang senang tampil gaya dalam kehidupan. Gaya. Jadi ustadz gaya. Jelas ya? 4. Gak cepat nih. Jadi kalau cuma gaya-gayaan, Anda tertipu. Anda tertipu. Karena itu cuma sementara. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur. Saling berbangga-bangga. Kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja. Update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr. Naik. Jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal, saya IPK-nya paling bagus. Kerja untuk apa? Supaya naik status, terangkat. Maaf, dipandang hebat oleh orang. Pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda, duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia.
Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pahalanya. Ibu juga demikian. Dan dua ayat itu digabungkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Bahkan turunannya disebutkan, bahkan imannya dibawa. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detilnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ke-7 ayat 96. Itu janji Allah.